Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Dan bagaimana? Sudah persiapan juga mungkin Bapak Ibu ya untuk menghadapi tes P3K pada tahun 2024 ini, dan insya Allah nanti di bulan Desember ini Bapak Ibu ya. Dan pada kesempatan kali ini juga kita nanti akan kembali Bapak Ibu untuk membagikan latihan soal ini, dan mudah-mudahan nanti soal ini keluar Bapak Ibu ya. Dan mari kita langsung saja ke latihan soal Bapak Ibu. Kita langsung ke soal yang pertama. Bagaimana Anda memandang pentingnya pengenalan budaya lokal dalam pendidikan, terutama dalam konteks keberagaman Indonesia? A. Pengajaran tentang budaya lokal tidak terlalu penting karena yang lebih penting adalah pembelajaran akademik. B. Pengenalan budaya lokal sangat penting untuk membantu siswa memahami identitas budaya mereka sendiri dan budaya orang lain di Indonesia. Dan C. Mempromosikan satu budaya lokal tentu sebagai budaya utama yang harus dipelajari oleh semua siswa. Dan D. Menghindari membahas budaya lokal agar siswa tidak merasa tertekan dengan kewajiban mempelajari banyak budaya. Silakan tebak Bapak Ibu. Untuk nomor 1, yaitu untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah B Bapak Ibu, yaitu pengenalan budaya lokal sangat penting untuk membantu siswa memahami identitas budaya mereka sendiri dan budaya orang lain di Indonesia. Untuk pembahasannya yaitu adalah pengenalan budaya lokal membantu siswa mengenal dan menghargai keberagaman budaya di Indonesia tentunya. Hal ini juga memperkaya pengetahuan mereka dan pemahaman mereka terhadap warisan budaya yang ada di Indonesia. Kita lanjut soal nomor 2 Bapak Ibu. Anda mengajar di sekolah yang terdiri dari siswa dan dengan latar belakang budaya, agama, dan suku yang berbeda. Bagaimana Anda memfasilitasi interaksi sosial yang positif di Indonesia siswa-siswa yang memiliki perbedaan ini? A. Mengorganisir kegiatan kelas yang mengedepankan kerjasama dan saling menghargai, seperti proyek kelompok yang mencakup berbagai latar belakang. B. Memisahkan siswa berdasarkan latar belakang mereka untuk menghindari potensi konflik. C. Mengabaikan perbedaan tersebut dan hanya fokus pada materi pembelajaran yang diajarkan. Dan D. Membiarkan siswa saling berkelompok sesuai dengan latar belakang mereka tanpa interaksi dengan kelompok lain. Silahkan tebak Bapak Ibu soal nomor 2 ini. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah A Bapak Ibu, yaitu dalam perbedaan ini siswa harus mengorganisir Bapak Ibu ya kegiatan kelas yang mengedepankan kerjasama dan saling menghargai, seperti proyek kelompok yang mencakup berbagai latar belakang. Untuk pembahasannya, menciptakan kesempatan bagi siswa untuk bekerja sama dalam kelompok yang beragam, membantu mereka tentunya untuk belajar saling menghargai perbedaan dan memperkuat hubungan sosial antar kelompok. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah A. Kita lanjut soal nomor 3. Pada hari besar agama tertentu, beberapa siswa di kelas Anda melaksanakan ibadah yang berbeda. Bagaimana Anda menghormati keberagaman ini sebagai seorang guru Bapak Ibu? A. Menganggap hari tersebut sebagai hari libur bagi seluruh siswa. B. Mengatur jadwal pembelajaran agar siswa yang merayakan ibadah tersebut bisa ikutan serta tanpa merasa terbebani. Dan C. Menolak permintaan siswa untuk libur karena itu bukan hari libur resmi. D. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang tidak bisa hadir untuk mengikuti kegiatan di sekolah pada hari tersebut. Jadi bagaimana kita menghormati keberagaman ini Bapak Ibu? Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah
B. Yaitu mengatur jadwal pelajaran agar siswa yang merayakan ibadah tersebut bisa ikut serta tanpa merasa terbebani. Bapak Ibu, untuk pembahasannya yaitu adalah menghormati keberagaman agama dan budaya di sekolah mencakup pengaturan jadwal yang memperhatikan perayaan agama tertentu. Hal ini tentunya menunjukkan penghargaan terhadap kebebasan beragama. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 4. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama. Sebagai seorang guru, bagaimana Anda memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai dan diterima di kelas tentunya, terlepas dari latar belakang mereka? A. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa tanpa membedakan latar belakang mereka. B. Menghindari membahas perbedaan budaya dan agama untuk menghindari konflik di dalam kelas. C. Menghargai dan merayakan keberagaman budaya siswa melalui kegiatan kelas seperti mengenal tradisi dan bahasa mereka. Dan D. Fokus hanya pada nilai akademik siswa tanpa memperhatikan perbedaan sosial dan budaya mereka. Jadi sebagai guru Bapak Ibu, bagaimana Anda memastikan bahwa setiap siswa itu merasa dihargai? Karena ada perbedaan tentunya ya, dan diterima di kelas terlepas dari latar belakang mereka yang berbeda-beda Bapak Ibu. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah C, yaitu menghargai dan merayakan keberagaman budaya siswa melalui kegiatan kelas seperti mengenal tradisi dan bahasa mereka. Untuk pembahasannya, sebagai guru penting untuk menciptakan lingkungan tentunya belajar yang inklusif dan merayakan keberagaman. Menghargai budaya siswa akan membantu mereka merasa diterima dan dihargai. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 5. Bagaimana cara Anda mengajarkan pentingnya toleransi kepada siswa di kelas yang berasal dari berbagai agama dan latar belakang budaya yang berbeda? A. Menceritakan bahwa semua agama adalah sama dan tidak perlu ada perbedaan dalam kelas. B. Membahas prinsip-prinsip toleransi dengan mengadakan diskusi kelas yang melibatkan siswa dari berbagai agama dan latar belakang budaya. C. Menghindari topik agama dan budaya dalam pembelajaran agar tidak menimbulkan konflik. Dan D. Mendorong siswa untuk mengikuti agama atau budaya yang paling dominan di sekolah. Silakan tebak Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita mengajarkan pentingnya toleransi Bapak Ibu? Baik, untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah B, yaitu membahas prinsip-prinsip toleransi dengan mengadakan diskusi kelas yang melibatkan siswa dari berbagai agama dan latar belakang budaya. Untuk pembahasannya, pendidikan tentang toleransi harus melibatkan dialog tentunya, terbuka antara siswa dengan guru atau dengan yang lain tentunya, dengan yang berbeda agama tadi atau latar belakang budaya, berbagai latar belakangnya. Ini akan meningkatkan pemahaman dan rasa saling menghormati antara siswa yang berbeda latar belakangnya Bapak Ibu. Untuk jawaban yang tepat yaitu adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 6. Dalam mengajarkan materi sejarah Indonesia, Anda menemukan bahwa ada beberapa siswa yang merasa kesulitan memahami keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meningkatkan materi tersebut dan berfokus pada aspek lain dari pelajaran tentunya. B. Memberikan materi tambahan melalui film dokumenter atau kunjungan ke museum untuk memperlihatkan keberagaman Indonesia secara langsung. C. Menjelaskan materi tersebut dengan cara yang sama tanpa mempertimbangkan kesulitannya siswa. D. Mengurangi pembahasan tentang keberagaman dan menggantinya dengan materi yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Silakan tebak Bapak Ibu. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah B, yaitu memberikan materi tambahan melalui film dokumenter atau kunjungan ke museum untuk memperlihatkan keberagaman Indonesia secara langsung. Untuk pembahasannya kita lihat pembelajaran yang melibatkan pengalaman
langsung atau media visual seperti film atau kunjungan ke museum dapat membantu siswa lebih memahami dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 7. Seorang siswa dari latar belakang yang kurang mampu tanpa cemas dan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran atau belajaran, apa yang akan kita lakukan untuk membantu siswa tersebut? A. Memberikan hukuman untuk meningkatkan motivasinya. B. Mengabaikan masalah tersebut karena itu adalah tanggung jawab keluarga siswa. C. Berbicara dengan siswa secara pribadi untuk memahami masalah yang dihadapinya dan memberikan dukungan tambahan. Dan D. Menurunkan standar akademik untuk siswa tersebut agar bisa mengikuti pelajaran. Silakan tebak Bapak Ibu, soal nomor 7. Jadi untuk jawaban yang tepat, soal nomor 7 adalah C Bapak Ibu, yaitu berbicara dengan siswa secara pribadi untuk memahami masalah yang dihadapinya dan memberikan dukungan tambahan seperti memberikan konseling Bapak Ibu ya. Dan kita lihat pembahasannya, empati adalah kunci untuk memahami tantangan yang dihadapi siswa, terutama yang berasal dari latar belakang yang kurang mampu. Memberikan dukungan tambahan dan mendengarkan masalah mereka dengan empati dapat membantu siswa mengatasi kesulitan. Kita lanjut Bapak Ibu. Soal nomor 8. Seorang siswa baru datang dari daerah yang memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang sangat berbeda dengan siswa lainnya. Beberapa siswa di kelas merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan siswa baru tersebut. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini Bapak Ibu? A. Mempersilahkan siswa baru tersebut untuk mengikuti cara mereka sendiri tanpa melibatkan siswa lain. B. Mengajak siswa untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mereka agar bisa saling memahami perbedaan dan keunikan yang dimiliki. Dan C. Membiarkan siswa tersebut beradaptasi dengan cara mereka sendiri tanpa memberikan bimbingan. Dan D. Meminta siswa baru tersebut untuk mengubah kebiasaan dan adat istiadat mereka agar lebih sesuai dengan siswa lainnya. Silakan tebak Bapak Ibu, soal nomor 8. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah B Bapak Ibu, yaitu mengajak siswa untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mereka agar bisa saling memahami perbedaan dan keunikan yang mereka miliki. Untuk pembahasannya, empati melibatkan pemahaman terhadap perbedaan. Dengan mengajak siswa untuk berdiskusi, mereka akan lebih mudah menerima perbedaan dan saling menghargai keberagaman yang ada. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 9. Jika seorang siswa berasal dari daerah yang baru dipengaruhi oleh bencana alam dan menunjuk tanda-tanda trauma, bagaimana Anda akan mendekatinya dengan empati? A. Menyuruh siswa untuk segera melupakan peristiwa traumatis dan fokus pada pembelajaran. B. Mengabaikan perasaan siswa tersebut dan tetap melanjutkan pembelajaran seperti biasa. C. Menghormati perasaan siswa dengan memberikan waktu untuk berbicara tentang pengalamannya sambil menawarkan dukungan dan akses ke konselor sekolah. D. Menjatuhkan hukuman kepada siswa tersebut karena ketidakhadirannya di sekolah. Silakan tebak Bapak Ibu untuk menghadapi trauma ya. Bagaimana cara kita mendekatinya dengan empati? Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah C Bapak Ibu, yaitu menghormati perasaan siswa tersebut dengan memberikan waktu untuk berbicara tentang pengalamannya sambil menawarkan dukungan dan akses ke konselor sekolah. Jadi pembahasannya sebagai guru harus memiliki empati tentunya terhadap perasaan siswa yang sedang trauma. Sangat penting memberikan dukungan dan kesempatan untuk berbicara serta menawarkan bantuan profesional membantu siswa mengatasi trauma yang lebih baik. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 10. Seorang siswa dari suku
tertentu tampak merasa terasing di kelas karena jarang berinteraksi dengan teman-temannya dari suku lain. Apa yang Anda lakukan untuk membantu siswa tersebut berintegrasi dengan teman-temannya? A. Membiarkan siswa tersebut berinteraksi dengan siapapun sesuai keinginan mereka. B. Mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan mendiskusikan keberagaman budaya sebagai bagian dari pembelajaran kelas. Dan C. Mengarahkan siswa untuk hanya berinteraksi dengan siswa dari suku yang sama. Dan D. Mengabaikan masalah tersebut karena siswa tersebut bisa beradaptasi sendiri. Silahkan tebak Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah B, yaitu mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan mendiskusikan keberagaman budaya sebagai bagian dari pembelajaran di kelas. Jadi pembahasannya, kita sebagai guru, kita perlu menciptakan lingkungan yang inklusif di kelas, mengajak siswa untuk berinteraksi dan berbicara tentang keberagaman budaya akan membantu mereka memahami dan menerima perbedaan. Baik Bapak Ibu, kali ini kami cukupkan 10 soal dan mudah-mudahan nanti bisa keluar di tes P3K pada tahun 2024 ini. Dan tentunya Bapak Ibu juga harus berikhtiar ya, berusaha terus, jangan lupa berdoa, dan mudah-mudahan kali ini Bapak Ibu menjadi, atau kesempatan P3K kali ini menjadi kesempatan Bapak Ibu. Mungkin kali ini saya cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.